mengalami kebaikan Bapa yang berbelas kasih melalui uskup. Berbekalkan uang 300 euro yang saya bawa dari Italia. Uang itu dulu diberikan oleh seorang umat yang bernama Marlin, dan waktu saya di Italia, saya serahkan kepada pimpinan biara. Ternyata uang tersebut disimpan, dan ketika aku akan kembali, uang tersebut diserahkan kembali kepadaku. Kata pimpinan biara, siapa tahu nanti akan berguna. Uang 300 euro itu ditambah lagi dengan uang 1 juta rupiah dari para susterku di biara Providensia Singkawang. Uang tersebut kubelanjakan untuk membeli peralatan rumah tangga, khususnya dapur. Aku saat itu mulai merasakan betapa banyak biaya yang diperlukan untuk memulai suatu rumah tangga. Padahal ini untuk aku sendiri saja. Aku membeli semua peralatan yang cukup untuk satu orang. Sampai adik angkatku bernama Lili yang menemani aku berbelanja berkomentar, memangnya kakak pikir kakak akan selalu sendirian? Nanti kalau sudah ramai gimana? Kenapa ndak sekalian belanja yang cukup untuk orang banyak biar ndak 2-3 kali belanjanya? Di kemudian hari aku harus mengakui benar yang dikatakan adikku itu. Meskipun dapat potongan 30%, tetaplah jumlah uang yang ada itu berkurang banyak sekali. Padahal aku masih berencana untuk membeli sepeda dan komputer. Aku belum tahu harga sepeda dan komputer itu berapa. Sepeda aku perlukan terutama untuk ke gereja karena cukup jauh jaraknya. Dan komputer kuperlukan karena aku suka menulis. Tidak mungkin kamarku kupenuhi tumpukan kertas. Selain itu, aku perlu terus meminta bimbingan dengan para pembimbingku lewat email, karena biaya pos surat sekarang sudah amat mahal. Setelah 1 hari tinggal di Pontianak, temanku mengantarkan aku untuk membeli sepeda dan komputer. Kutanya-tanya harganya, harga sepeda tersebut ternyata 1 juta lebih. Komputer yang dipreteli dari perangkat-perangkat yang tidak diperlukan, harganya masih 3 jutaan. Kuhitung-hitung uangku ternyata sangat kurang. Kurangnya 2 juta. Aku mencoba menghubungi suster-suster di Singkawang, minta bantuan lagi sebanyak 2 juta. Tetapi rupanya menurut pimpinan kami mereka tidak bisa membantu. Aku mulai berpikir, bagaimana ya? Tidak mungkin aku minta kepada penderma karena aku tidak memakai jubah biara lagi. Lalu kemana ya? Pikiranku tertuju pada Uskup Agung Pontianak, pada waktu itu Monsinyur Hieronymus Bumbun. Aku pun minta antar ke keuskupan. Syukurlah Bapak Uskup ada di rumah. Bapak Uskup menyambutku tenang, seperti biasa, tanpa banyak reaksi. Beliau mempersilahkan aku duduk. Aku sendirian, karena temanku tidak ikut masuk. Aku mulai bercerita, seperti seorang anak bercerita kepada bapaknya. Bapak Uskup mendengarkanku penuh perhatian. Aku memulai cerita begini. Bapak Uskup, saya mau beli sepeda dan komputer, tapi uang saya kurang. Bapak Uskup langsung bertanya, berapa kurangnya? Cepat aku menjawabnya, 2 juta Bapak Uskup. Beliau pun bangun dari tempat duduk dan pergi ke kamarnya. Tidak lama kemudian beliau datang menyerahkan amplop berisi uang 2 juta. Aku tidak tahu lagi bagaimana harus berterima kasih. Dengan adanya tambahan uang itu, aku bisa membeli sepeda dan komputer. Terima kasih Tuhan. Sedikit tambahan tentang pembelian sepedaku, pergi ke toko sepeda di antar temanku. Orang yang jual sepeda itu bertanya, siapa yang akan memakainya? Waktu itu ku jawab, saya. Langsung orang tersebut bilang, tunggu sebentar. Di gudang ada satu sepeda besar. Mendengar itu, aku baru sadar.
Ternyata di bawah tidak ada sepeda yang cocok untuk ukuran badanku. Cukup lama kami menunggu. Waktu dia turun membawa sepeda, aku melihat ternyata sepeda ontel model zaman dahulu kala. Besar dan tinggi sesuai dengan bodiku. Hampir tidak bisa masuk dalam mobil. Sepeda itu kemudian waktu kupakai membuat banyak orang menoleh dan berdecak kagum. Bukan karena pengendaranya, ya, melainkan karena sepedanya.